Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Zulkifli Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pembelajaran PAI. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan emosi dan spiritual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pentingnya emosi dan spiritual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana pendidikan agama Islam ini sebagai pendidikan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga mengembangkan karakter, emosi, dan spiritual siswa. Nah, pengelolaan emosi dan pengembangan spiritual berperan dalam proses pembelajaran karena keduanya saling berkaitan dan membentuk kepribadian siswa yang seimbang. Nah, pentingnya emosi dan spiritual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentu yang harus kita pahami bersama adalah apa pengertian daripada emosi. Apa itu emosi? Nah, emosi mengacu pada perasaan yang muncul sebagai respon terhadap pengalaman atau situasi tertentu. Nah, dalam pembelajaran PAI, emosi siswa akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka menerima dan mempraktikkan ajaran agama. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, emosi sangat mempengaruhi cara siswa menerima dan mengamalkan ajaran agama. Perkembangan emosi siswa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu usia, lingkungan, dan pengalaman hidup. Nah, di mana setiap tahap usia memiliki pola perkembangan emosi yang berbeda. Misalnya, pada usia remaja, emosi cenderung lebih intens dan mudah berubah. Nah, selanjutnya faktor lingkungan, di mana lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan sekolah turut membentuk pola emosi siswa. Dan yang selanjutnya adalah pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup ini baik atau buruk dapat membentuk cara siswa mengelola emosinya. Dan selanjutnya adalah perbedaan individu dalam setiap mengelola emosi. Adapun dampak emosi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, di antaranya ada yang namanya emosi positif. Apa sih itu emosi positif? Nah, di mana rasa senang, cinta, dan damai dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran seperti beribadah, berdiskusi tentang agama, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan emosi negatif seperti rasa marah, frustasi, dan kecemasan dapat menghambat kemampuan siswa untuk belajar dengan baik dan memahami ajaran agama. Pertanyaannya adalah,
bagaimana sih strategi mengelola emosi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Nah, yang pertama yaitu melalui pendekatan empatik, di mana guru pendidikan agama Islam perlu memahami kondisi emosional siswa dan memberikan perhatian yang sesuai. Dan yang kedua adalah membangun keterampilan regulasi emosi, di mana guru mengajarkan teknik-teknik untuk mengelola emosi seperti relaksasi atau berdoa agar siswa lebih tenang dan fokus. Dan selanjutnya menciptakan lingkungan yang positif, di mana menciptakan suasana belajar yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa diterima dan dihargai. Selanjutnya perkembangan spiritual dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentu yang harus kita pahami bersama adalah apa itu spiritual. Nah, spiritual bisa merujuk pada pemahaman dan pengalaman siswa dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala serta nilai-nilai keagamaan yang ada dalam Islam. Nah, pada dasarnya spiritual bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga mencakup pengembangan karakter, moralitas, dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Nah, adapun aspek-aspek spiritual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, di antaranya ibadah dan pengamalan ajaran Islam. Melalui pembelajaran pendidikan agama Islam, siswa diharapkan dapat lebih menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti melaksanakan sholat, berpuasa, atau berzakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlak dan etika. Nah, salah satu tujuan utama pendidikan agama Islam adalah menanamkan akhlak yang baik, yaitu akhlak yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Pembelajaran pendidikan agama Islam ini bertujuan untuk membentuk spiritual siswa yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang tercermin dalam perilaku dan keputusan hidup mereka. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual, diantaranya yang pertama adalah keteladanan guru, di mana guru pendidikan agama Islam yang menjadi contoh dalam pengamalan ajaran agama akan mempengaruhi pemahaman dan praktik spiritual siswa. Selanjutnya adalah hubungan antara emosi dan spiritualitas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Emosi dan spiritualitas saling berhubungan, di mana perasaan yang positif seperti rasa cinta, ketenangan, dan rasa syukur dapat memperkuat hubungan spiritual siswa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya perasaan yang negatif dapat menghambat pertumbuhan spiritual siswa. Nah, contoh praktis misalnya, ketika siswa merasa cemas atau marah, mereka dapat diarahkan untuk berdoa atau melakukan zikir untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan hati dapat dicapai melalui kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup emosi positif seperti kedamaian dan rasa syukur. Nah, keterkaitan antara emosi dan spiritual dalam pembelajaran. Emosi yang positif seperti kedamaian, kebahagiaan, dan rasa syukur dapat meningkatkan kualitas spiritual siswa. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini mengaitkan kecintaan kepada Allah dengan pengalaman ajaran agama yang merupakan bagian dari perkembangan spiritual siswa dalam pendidikan agama Islam. Sebaliknya, emosi negatif seperti kemarahan dan kebingungan dapat menghalangi spiritualitas siswa karena dapat mengganggu hubungan mereka dengan Allah dengan sesama. Nah, bagaimana sih mengintegrasikan emosi dan spiritualitas dalam pembelajaran PAI? Yang pertama melalui dengan pendekatan holistik. Nah, di mana pembelajaran pendidikan agama Islam harus memperhatikan keseimbangan antara aspek kognitif, pengetahuan agama, efektif, emosi, dan psikomotorik atau praktik ibadah. Selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran yang menumbuhkan emosi positif dan spiritualitas seperti doa bersama. Nah, di mana seorang guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran untuk menenangkan hati dan memperkuat hubungan dengan Allah. Selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran yang menumbuhkan emosi positif dan spiritualitas seperti doa bersama. Nah, di mana seorang guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran untuk menenangkan hati dan memperkuat hubungan dengan Allah. Selanjutnya cerita inspiratif, di mana menggunakan kisah-kisah nabi, sahabat atau orang-orang saleh untuk menumbuhkan semangat dan meningkatkan kedalaman spiritual siswa. Dan yang terakhir adalah refleksi diri, di mana seorang guru mengajak siswa untuk merenung dan merefleksikan kehidupan mereka, bagaimana mereka dapat lebih baik dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, sebagai kesimpulan atau penutup, pembelajaran pendidikan agama Islam yang baik tidak hanya menekankan aspek pengetahuan agama, tetapi juga mengintegrasikan perkembangan emosi dan spiritual siswa. Guru pendidikan agama Islam perlu memahami pentingnya pengelolaan emosi dan pengembangan spiritualitas siswa dalam proses pembelajaran agar dapat membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Pendidikan agama yang holistik akan menciptakan generasi yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mengamalkannya dengan penuh kesadaran dan kedamaian hati. Ya, mungkin demikian materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.